pertama sudah diisi untuk pengenalan jurusan ya. Dibuka oleh kepala sekolah kita, Ibu Vika. Dan kemarin hari kedua dilanjutkan materi dari Pak Doni tentang kenakalan remaja. Dan hari ini kita akan masuk ke materi tentang problem solving. Nanti pada siswa yang berjumlah berapa ini, Pak Don? 31, Pak. Nah, Tapi belum masuk 31 ini diusahakan memang memiliki memiliki skill, memiliki kemampuan untuk bisa menghadapi sekolah. Nah, terutama sekolah kita ini adalah sekolah SMK. Nah, kita ketahui bahwa SMK ini beda ya dari SMA, dari MA. Nah, bedanya apa? Nah, mungkin saat pengenalan jurusan sudah disampaikan. Di SMK ini kita punya keterampilan yang lebih. Jadi keterampilan kita sejatinya harus lebih bisa, harus lebih mampu daripada lulusan SMA dan MA. Nah, di SMK ini khususnya untuk farmasi, tentunya adik-adik di sini siswa-siswi SMK yang berjumlah 31 yang masuk ke SMK kesehatan ini dibekali wawasan ya, ilmunya ya. Nah, karena ini baru masuk, jadi diharapkan semua siswa bisa memenuhi kegiatan-kegiatan yang telah diagendakan oleh sekolah. Nah, kenapa masalah penyelesaian, masalah problem itu sendiri adalah sudah masalah ya. Nah, masalah ini kalau diketahui ya, kita sudah punya masalah ya, baru lahir aja kita sudah punya masalah. Apa masalahnya kira-kira? Baru lahir ya, kita sudah mendapatkan janji yang kita ucapkan, walaupun waktu itu kita belum lahir ya, belum ada di alam sini, tapi kita udah janji kita untuk bisa bertakwa, kita bisa beribadah ya kepada Tuhan kita. Nah, ternyata setelah kita lahir ya, kita harus menunaikan. Nah, masalah terjadi mulai dari kita tidak bisa ngomong, tidak bisa berjalan, tidak tahu apa-apa ya. Dengan proses pembelajaran kita akhirnya bisa tahu. Nah, adik-adik ya, siswa SMK, perkenalkan saya Abdul Rahman Wali ya. Di sini sebagai guru ya, guru di SMK Kesehatan Al-Fatsia, dan juga saya sebagai dosen di kampus SIA ya, di kampus SIA. Kalau adik-adik tahu ada kampus SIA kita yang sedang kita gesa, kita buat untuk nantinya menjadi Politeknik Negeri SIA. Nah, jadi selain di SMK saya juga ngajar di Politeknik SIA nantinya. Adik-adik, kalau boleh kita ketahui ya, problem solving itu ya, kalau bahasa Indonesianya adalah pemecahan masalah. Kenapa kita harus memiliki kemampuan pemecahan masalah? Nah, tadi kita udah tahu ya, di awal lahir kita sudah punya masalah. Saat besar kita sudah punya masalah juga gitu ya. Dan ini nih, SMK ini kita juga banyak masalah juga nantinya akan dihadapi. Nah, untuk itu ya kami ya akan memberikan bagaimana cara pemecahan masalah itu sendiri. Nah, jadi pahami di sini, untuk pemecahan masalah ya itu merupakan suatu ya kesanggupan kita, kesanggupan seseorang untuk bisa mengenali dulu, terus apa? Merumuskan, terus apa? Menerapkan masalah itu dengan cara yang baik. Nah, kita kadang melupakan 3 poin ini. Kadang belum kita kenali sudah kita jadikan itu masalah yang besar ya. Belum kita rumuskan, kita sudah terburu-buru untuk melakukan penyelesaian masalah. Dan kadang masalah itu nggak kita terapkan, nggak kita selesaikan. Akhirnya apa? Akhirnya berdampak ya. Dikasih tugas 1 sama guru nggak dikerjakan. Besok tugas 2, tugas 3. Nah, berlanjut nggak selesai. Nah, untuk itu ya adik-adik akan kita bekali dengan strategi bagaimana sih cara menyelesaikan masalah yang baik. Ada nggak di sini yang nggak punya masalah? Nah, nggak ada, pasti semua kita ini punya masalah. Nah, sekarang bagaimana kita cara menyelesaikan masalah ini? Nah, adik-adik, untuk diketahui di sini kita akan buat poin. Nah, untuk memahami ya, dalam kita belajar itu
bagusnya kita buat poin-poin seperti ini. Kenapa? Karena dari data ya, kalau kita memahami itu dengan cara membaca, ya dengan membaca aja buku tebal kita baca, itu pemahaman kita akan susah. Tapi kalau dibuat secara visual, nah dibuat secara visual nih seperti ini nih, besar-besar, ada warna-warnanya. Nah itu membuat pemahaman kita jadi lebih bagus. Nah pemahaman kita jadi lebih bagus. Nah caranya bagaimana tadi ada masalah ya? Nah ada 7. Nah adik-adik ingat, kalau adik-adik punya masalah, ingat cara penyelesaiannya atau problem solvingnya itu ada 7. Yaitu yang pertama, ya kita identifikasi dulu masalahnya, ya kita identifikasi. Nanti saya jelaskan ini satu persatu, ya saya jelaskan satu persatu ke-7 tahapan atau langkah-langkah penyelesaian masalah seperti yang dilihat, ya. Yang kedua harus dirumuskan, ya dirumuskan. Nah kita sudah belajar ya, ada belajar matematik, belajar fisika atau belajar lain. Itu kalau nggak ada rumus, ya nggak ada rumusan, itu susah kita menyelesaikan, ya kan? Kalau nggak ada rumus nih, misalkan nanti belajar matematik, belajar fisika, belajar kimia, atau belajar ilmu lain, kalau nggak ada rumusnya susah kita menyelesaikan. Begitu juga dengan masalah. Jadi harus kita rumuskan. Ya, yang ketiga kita harus menemukan alternatif. Nah, jangan memecahkan masalah itu kita hanya berpatok pada satu penyelesaian saja, nggak boleh. Jadi kalau adik-adik punya masalah, buat dulu tuh. Nah, buat dulu rumusannya. Oh, ini. Nah, baru kita temukan alternatif. Nah, alternatifnya apa nih ya? Harus lebih daripada satu. Harus lebih daripada satu. Tujuannya apa? Biar nanti yang keempat, adik-adik bisa melakukan analisa. Jadi setiap alternatif itu ya adik-adik harus analisa lagi. Udah benar ini belum? Ini kelebihannya gimana sih, bisa atau enggak? Ini kekurangannya ada enggak? Oh, ini faktor ini kalau saya lakukan ini nanti akan berpengaruh ke yang lain dan segala macamnya. Harus dianalisa. Yang kelima, barulah. Nah, yang kelima ini barulah adik-adik pilih dong. Dari alternatif-alternatif yang adik-adik buat, itu barulah dipilih. Nah, dalam milihnya gimana? Bisa banyak? Nggak boleh. Milihnya satu dulu yang sekiranya adik-adik kira inilah penyelesaian masalah yang tepat. Ya, nanti akan setelah presentasi ini kita akan coba contohkan ya. Jadi silakan adik-adik yang punya masalah apa nanti kita bahas ya caranya. Langsung praktek. Dan yang keenam adalah kita laksanakan. Jadi jangan dipilih aja. Ya saya yakin ini saya menyelesaikannya adalah dengan cara meminta maaf misalkan. Dia sudah pilih jawabannya dengan cara saya lah yang meminta maaf. Karena nggak mungkin dia minta maaf duluan misalkan gitu ya. Opsi-opsi lain, alternatif lain sebenarnya ada mungkin banyak ya, atau meminta bantu teman, mengirim surat atau mengucapkan lisan dan segala macam. Tapi adik-adik sudah milih misalkan minta maaf, yang keenam itu harus adik-adik lakukan. Adik-adik lakukan tuh. Oh, cara memecah masalahnya ternyata saya harus minta maaf nih ke teman. Udah, saya lakukan. Tapi harus dianalisis dulu seperti yang tadi ya, baru kita lakukan. Dan yang terakhir, yang ketujuh, setiap tindakan penyelesaian masalah yang adik-adik lakukan tadi, adik-adik evaluasi lagi tuh. Wah, saya sudah minta maaf. Dia pun sudah mau memaafkan, tetapi masalah saya kok nggak selesai. Nah, nanti adik-adik evaluasi lagi ya. Nah, 7 ini diingat dulu. 7 ini ya, langkah-langkah ini silahkan diingat-ingat di dalam hati kita. Diidentifikasi, dirumuskan ya, dibuat rumusan, terus kita temukan 1 2 3. Nah, temukan satu. Terus analisis. Nah, analisis yang satu ini kelebihannya, yang dua ini kelebihannya, ketiga ini kelebihannya. Terus barulah kita pilih dari yang sekian ini, pilih satu, pilih satu, terus kita laksanakan, baru kita evaluasi. Ya. Nah, dalam mengidentifikasi masalah yang pertama ya, adik-adik harus kenali dulu. Kumpulkan fakta, kumpulkan data dari informasi yang ada. Ya, ini masalahnya banyak ya adik-adik. Jadi ini bukan hanya masalah kecil aja, sampai masalah yang besar langkah-langkahnya sama seperti ini. Jadi adik-adik pertama lakukan adalah mengidentifikasi. Ya, nah contoh atau siapa di sini? Kita boleh contohkan langsung aja lah ya. Siapa? Revi, Rena, atau siapa? Kira-kira yang mau ngasih masukan, ada masalah apa misalkan? Ada nggak? Indah, Cindy, Nurhani,
ya. Lagi Julia, Widya, Adia, number. Nah, ini number ini bahasa Inggris. Nah, jadi Indonesia ya, number ya. Widya, ya. Ada yang di sini yang ngasih contoh masalahnya biar kita praktek. Ada. Revi ada. Coba di unmute. Apa contohnya masalahnya biar kita identifikasi. Masalah belajar daring ya atau online. Ya sekarang banyak masalah ya. Kalau dulu adik-adik bisa gampang aja ya, datang pagi ke sekolah terus pulang. Sekarang susah ya. Sekarang karena dampak adik-adik jarang ke sekolah, adik-adik tuh kadang bangunnya jam berapa? Jam 8, jam 9. Ya kan? Nah, seperti tadi ya, dimulai jam 8.30. Ya, jam 8.30 Pak Doni aja yang hadir baru. Pak Doni 5 orang, terus bertambah 10 orang, nah, sampai sekarang. Ini masalah, ya kan? Masalah nggak? Masalah ya Revi ya? Iya kan? Oke, kita anggap aja masalahnya tadi tentang kenapa sih susah hadir. Nah, ya, susah hadir di online ini, ya di jaringan ini ya, benar ya? Nah, tadi kan kita nggak tahu ya kenapa sih cuman berapa orang tadi baru yang hadir, berarti yang lainnya kemana? Nah, coba kita identifikasi ya. Kita lakukan yang pertama identifikasi. Kita harus gunakan fakta. Namanya fakta ini apa? Sesuatu yang benar, sesuatu yang betul-betul ada. Ya, jangan dibuat-buat ya. Nah, kalau dibuat-buat bukan fakta namanya, tapi itu adalah asumsi ya, kita asumsi. Nah, faktanya apa atau informasinya apa? Pertama, Pak Doni menjadwalkan di hari Sabtu. Nah, hari Sabtu ya, Dede ya. Mungkin ini bisa jadi masalah. Kenapa? Misalkan ya, ada adik-adik yang Sabtu ini ya atau di hari libur itu membantu orang tuanya dodo sawit. Nah, ya kan? Ada misalkan atau pergi keluar kota ya atau ada kunjungan atau Sabtu ini jadwal tahap lah gitu. Banyak kegiatan. Ya, pertama ya. Berarti dimungkinkan masalah ini terjadi karena pertama adanya siswa yang di hari Sabtu bekerja membantu orang tuanya, misalkan ya. Nah, ini kan masalah kita tadi ya, ada yang mungkin nggak hadir atau yang terlambat ya. Yang kedua apa? Misalkan ya karena ini menggunakan media ya, media Zoom ini butuh perangkat ya. Berarti adik-adik pertama harus punya HP ya. Nah, kalau adik-adik nggak punya HP jadi masalah. Berarti HP-nya gimana? Pinjam orang tua, ya kan? Nah, pinjam orang tua gimana? Orang tuanya kerja atau enggak? Ya kan, kalau kerja tentu dibawa. Nah, atau punya siapa? Punya siapa? Nah, itu jadi masalah. Adik-adik harus kumpulkan tuh datanya. Nah, kalau adik-adik nanti misalkan masalahnya di HP, nah nanti kita jelaskan ya, rumuskan lagi masalahnya nanti. HP ini karena memang penting, tentu harus diusahakan, ya. Jadi adik-adik yang sekarang ini masih pinjam HP orang tua, HP kakak, ya usahakan nanti punya sendiri. Ya, HP sekarang kan juga nggak terlalu mahal, ya. Adik-adik bisa gunakan uang untuk yang lain, tetapi kalau untuk belajar jangan, ya harus diusahakan, harus diusahakan. Jadi adik-adik nggak akan rugi ya beli HP 1 juta, ya beli HP 2 juta. Yang penting adik-adik manfaatkan untuk belajar karena belajar ini merupakan investasi ya yang sangat luar biasa gitu ya adik-adik ya. Itu contohnya aja ya. Nanti kalau adik-adik punya masalah identifikasi dulu tuh, fakta-faktanya dikumpulkan, informasi-informasinya dikumpulkan. Yang kedua tadi apa? Ada ingat? Dirumuskan ya. Nah adik-adik setelah apa namanya tadi dibuat ya identifikasi, ada datanya, ada faktanya, ada informasinya, adik-adik harus ini perhatikan dengan seksama apa yang menjadi permasalahan ya. Perhatikan benar yang menjadi masalahnya aja ya. Misalkan adik-adik tadi terlambat masuk ya, terlambat masuknya nih ke room ini nih, ke tempat kita ini. Nah masalahnya itu yang pertama aja. Kalau masalah adik-adik apa tadi bangun kesiangan segala macam itu memang bawaan ya. Nah misalkan masalah utama itu memang karena HP-nya dicari dulu ya, atau paketnya habis dibeli pulsa. Nah,
lihat ya dari sekian banyak masalah tadi, lihat dulu yang menjadi fokus kita apa, yang menjadi perhatian kita untuk masalah itu sebenarnya di apa. Jangan salah, nanti kalau adik-adik mengidentifikasinya salah, merumuskannya juga salah. Ya. Nah, terus coba kita lihat ya masalah tersebut dari sudut pandang orang lain. Nah, kenapa? Karena pemikiran kita ini beda-beda. Ya, mungkin si A ya Rena mungkin menganggap, wah ini nggak masalah bagi saya nih, biasa lah, ini kan terlambat di dalam belajar itu biasa. Tapi bagi Nurhani gimana? Bagi Nurhani ini masalah ini, kita nggak disiplin. Padahal ya salah satu tolak ukur orang melihat kita itu adalah dari kedisiplinan. Ya, data menunjukkan ya orang yang disiplin, ya orang yang patuh terhadap aturan, ya itu adalah orang-orang yang baik, itu orang-orang yang sukses. Ya. Nah, seperti itu ya. Jadi pandangan kita nih harus kita ingat-ingat juga orang lain berpikirnya seperti apa sih, gitu ya. Nah, kebanyakan kita ini kadang banyak ya menjadikan masalah itu yang sebenarnya tidak perlu dipermasalahkan, ya. Nah, seperti itu. Terus untuk memastikan bahwa pandangan kita itu tidak terlalu sempit, tujuannya apa? Biar pandangan kita, ya wawasan kita, pemikiran kita ini tidak hanya di kita aja. Karena kalau kita sendiri itu rasanya sempit, ya. Karena kita pasti banyak belajar, ya. Nah, cara merumuskannya seperti itu ya. Diingat-ingat, ya pikiran orang seperti apa, pikiran saya seperti apa. Ini masalah bagi saya, bagi orang lain pun ini menganggap sesuatu masalah, ya harus kita rumuskan. Harus kita mulai ini melakukan pemecahan masalah. Nah, kita masuk yang ketiga. Ya, yang ketiga dengan cara menemukan alternatif. Yang namanya menyelesaikan masalah ini nggak bisa mungkin caranya satu aja kita anggap itu sudah pas, sudah benar. Mungkin enggak. Ya, bisa ada beberapa. Ya, contoh ringan aja lah ya. Tadi HP-nya nggak ada. Ya, HP-nya nggak ada untuk belajar nih, untuk Zoom ini nih. Alternatifnya banyak kan? Bisa beli, ya, bisa pinjam, ya kan, bisa curi bisa juga, ya kan, alternatif juga. Ya, terus apa lagi? Pakai laptop, nah, bisa, ya jangan salah, saya pun juga di sini nggak pakai HP ini, pakai laptop. Nah, bisa juga ternyata kita pakai laptop, ya. Atau kita pinjam di pustaka bisa juga. Ya, kita lakukan dengan cara memanfaatkan sarana prasarana yang ada di sekeliling kita, ya bisa kita gunakan komputer di pustaka ya atau di perangkat-perangkat yang disediakan publik di sana, gitu ya. Nah, mungkin kan banyak tuh. Nah, di dalam menemukan alternatif ini pikirkan sebanyak mungkin ya cara untuk melakukan pemecahan atau tidak lakukan pemecahan, minimal pendekatannya. Nah, pendekatan masalahnya sampai sejauh mana kita temukanlah. Nah, oh iya caranya seperti ini. Nggak usah sedikit ya. Misalkan masih ada yang kita pikirkan itu bisa melakukan pemecahan, sekarang kita tulis. Kita tulis. Berarti ada 1, ada 2, ada 3, ada 4. Mau sampai sebanyak apapun nggak apa-apa. Tulis sebanyak mungkin. Terus berikutnya apa? Mencari gagasan sebanyak mungkin tanpa mengkritisi. Nah, artinya gini. Kita melihat ya dalam menyelesaikan masalah, dalam menentukan alternatif, nggak usah kita mikir, oh ini kan jelek tadi, misalkan gitu ya, oh ini kan mencuri jahat, gitu ya. Tapi temukan dulu, ya, tanpa kita kritisi. Mana tahu mencurinya di tempat yang apa namanya itu ya, mencuri punya orang tua, ya, boleh ya, enggak juga ya. Nah itu namanya mencuri nggak boleh ya. Atau mencuri untuk kebaikan ya gimana pula itu ya. Nah pokoknya kita tulis dulu. Nah caranya nanti saat kita menentukan atau memilihnya ya, nah, pokoknya kita temukan tanpa kira kritisi dulu gitu ya. Nah terus pikirkan bagaimana orang lain memecahkannya. Nah bisa jadi ya dalam menemukan alternatif ini masalah yang kita hadapi itu pernah terjadi di masalah orang lain. Nah, kalau terjadi di masalah orang lain, nah itu menjadi rumusan, menjadi pemilihan alternatif untuk kita. Oh iya, teman saya kemarin tuh dia pernah nggak punya HP. Nah, mungkin saya mau tanya nih sama dia nih, kemarin kayak mana sih caranya? Oh, ternyata caranya dengan menabung. Kita tulis, walaupun itu nggak kita alami, tapi orang lain. Boleh, itu sebagai alternatif untuk kita selesaikan. Ya, yang berikutnya, kita lakukan analisis. Nah, bagaimana caranya? Nah, di dalam alternatif-alternatif yang sudah kita buat tadi, ya, kita lakukan analisis, ya. Analisalah setiap pemecahan yang kita buat tadi.
Kita timbang keuntungannya, oh ini rata-rata nih bisa menguntungkan. Timbang kerugiannya, aduh ini kalau saya lakukan merugikan orang nih, merugikan saya nih. Nah, atau kita juga boleh membuat susunan prioritas ya. Kita buat ya opsi A, B, C. Oh, ini prioritasnya 1, ini prioritasnya 2, atau bintang, ini bintang 1 nih, ini bintang 2. Nah, nanti makin banyak bintang ya atau makin tinggi prioritas yang kita buat, nah inilah yang kita lakukan. Nah, cara-cara ini ya dalam menganalisis ini butuh pengalaman ya, butuh pengalaman. Dan nanti lama-lama ya adik-adik ini akan mahir. Jadi nggak perlu lagi mungkin ditulis di buku, tapi di otak sini ini udah ada paham nih, oh ya secara saya gini-gini, oh tapi ini, nah, jadi udah apa ya, udah jalan. Kenapa? Karena kita sudah melatihnya sedari lama ya. Jadi makin lama kita makin kompeten, kita makin cepat, kita makin hebat ya. Nah, masalah mulai dari yang paling baik hingga yang kurang baik. Nah, seperti tadi ya. Jadi kita simpulkan berdasarkan ini. Nah, ingat ya adik-adik, ini masalah ini bukan hanya masalah pribadi adik-adik. Nanti adik-adik saat bekerja ya di apotik, di rumah sakit, di puskesmas. Nah, saat-saat adik bekerja itu kalau jumpa masalah ingat juga ini ya. Jadi jangan berpikir masalah tuh, oh apa harus ditulis-tulis. Kita sudah tahu kok jawabannya. Nah, jangan gegabah dulu. Nanti mana tahu adik-adik menjumpai masalah yang besar ya. Nah, yang berikutnya saat adik-adik memilih alternatif, perhatikan. Tadi kan sudah kita timbang ya secara analisis. Oh ini bisa, ini enggak. Ini menguntungkan, ini merugikan. Nah, di saat memilih, pastikan ya resiko dari setiap pilihan itu pasti ada. Ya, kenapa? Jadi kalau ada di dalam memilih itu bukan berarti menjamin 100% dia berhasil, enggak juga. Ya, tetap ada opsi gagal. Oh, saya sudah berpikir, sesudah gali otak saya untuk menyelesaikan masalah. Saya yakin nih berhasil, nggak boleh. Ya, karena tidak benar-benar 100%. Pasti ya ada mungkin ya sedikit ya resiko ataupun kegagalan yang bisa terjadi. Tapi bukan berarti ada jadi ragu juga. Tapi kita harus terima tuh. Nanti resiko saya sudah memilih, saya harus sudah jalani ini. Nah, kita pegang tuh. Akhirnya barulah kita lakukan. Nah, ini. Nah, setelah kita pilih ya, kita lakukan. Nah, lakukannya bagaimana? Nah, tadi adik-adik kan sudah yakin tuh, oh saat melakukan ini enggak 100%. Alternatif ini ya, mohon maaf, bukan melakukannya enggak 100%. Saat memilih ini kan enggak 100% menjamin. Tapi saat adik-adik melakukan atau menyelesaikan masalah ini harus adik-adik lakukan 100%. Nah, paham enggak? Saat kita memilih untuk sesuatu pemikiran masalah, mungkin ya dalam pikiran kita enggak 100% pasti berhasil. Tapi dalam melakukan adik-adik harus 100%. Kenapa? Karena adik-adik harus melakukannya dengan mantap, dengan yakin. Nah, kenapa? Karena banyak orang sekarang dalam menyelesaikan masalah itu nanggung-nanggung. Saya mau menyelesaikan masalah, saya misalkan apa ya, biasa untuk mencari HP gitu kan, handphone. Nanggung-nanggung, sudah terkumpul duit, aduh, terpakai pula untuk beli jajan, ya kan, untuk beli yang lain dan segala macam. Akhirnya apa? Akhirnya tujuan ya analisis yang sudah kita lakukan, pilihan perlakuan yang mau kita lakukan itu enggak 100%. Kenapa? Karena saat melakukannya pasti ada sesuatu yang tidak menyempurnakannya. Nah, usahakan adik-adik lakukan nanti secara mantap, adik-adik lakukan dengan yakin. Nah, agar apa? Agar adik-adik tidak ragu. Ya, namanya orang yakin itu enggak ragu. Orang ragu-ragu itu gimana? Enggak dapat apa-apa. Ya, jadi adik-adik harus yakin. Nah, terserah nanti hasilnya gimana? Hasilnya nanti terakhir. Ya, hasilnya terakhir. Bagaimana terakhir? Nah, di sini nanti ada lihat. Saat adik-adik sudah melakukan, sudah mantap, sudah yakin, sudah maksimal, barulah adik-adik evaluasi. Nah, ini harus. Tujuannya apa? Jadi saat adik-adik melakukan nanti pemecah masalah yang lain, besok ya, nah, adik-adik bisa punya strategi lain. Atau dengan masalah yang sama, adik-adik sudah punya data. Oh iya, saya lakukan ini kemarin dan berhasil. Evaluasi ya bisa diterapkan untuk memecahkan masalah. Nah, jika belum berakhir ya, misalkan nih adik-adik dalam menyelesaikan ternyata setelah dievaluasi masih belum maksimal. Ternyata masih belum selesai masalahnya. Adik-adik kembali lagi tuh ke tahap 1 tadi, adik-adik identifikasi. Bisa jadi dalam melakukan identifikasi adik-adik ada salah. Ya, adik-adik ada salah. Nah, ingat dalam evaluasi ini perhatikan kondisi yang kira-kira terlupa.
Oh iya, saya lakukan ini kemarin beli HP kan pas gajian orang tua saya. Nah, ternyata pas gajian orang tua ada keperluan yang lain. Nah, misalkan, dia harus perhatikan kondisi-kondisi yang seperti itu yang menyebabkan masalah adik-adik tidak selesai. Ya, nah sudah berapa tadi? Sudah 7 ya? Sudah 7 apa belum? Sudah ya, nah sudah 7. Nah, jika sudah ya adik-adik melakukan identifikasi, adik-adik sudah merumuskan, adik sudah membuat list alternatif, adik-adik sudah memilih, adik-adik sudah melakukan, adik-adik sudah mengevaluasi. Nah, ingat ya, jika sudah mengambil keputusan dan kita sudah laksanakan, jangan terus menyesal ya. Waduh, kenapa sih saya nggak lakukan yang itu sih tadi? Ya jangan terus menyesal. Menyesal boleh, ya menyesal itu boleh. Tapi jangan terus-terusan. Ya kenapa? Karena nanti adik-adik akan jadi lemah, ya adik-adik akan jadi lemah, ya semangat hidup adik-adik jadi rendah, ya jadi adik-adik nggak boleh seperti itu. Apapun yang terjadi kita harus belajar ya dari pengalaman sekarang. Tujuannya apa? Biar nanti di masa yang akan datang kita menjadi lebih baik ya. Terus yang seperti tadi penyesalan yang kalau berlarut-larut ya membuat kita terpecah konsentrasinya. Yang tujuan adik-adik tadi ingin menjadi orang hebat karena ada masalah-masalah yang tak terselesai, masalah-masalah yang adik sesali itu akan membuat konsentrasi adik terpecah. Kenapa? Karena adik-adik berusaha untuk memecahkannya atau untuk menenangkan diri. Nah, artinya apa? Kita hidup ini harus tenang, ya harus tenang. Karena kalau kita tenang, kita bisa melakukan. Tapi kalau adik-adik punya masalah, gegabah, kacau, ya banyak ini, jadi nggak akan bisa melakukan sesuatu dengan baik, benar nggak? Contoh hari ini, kalau hari ini misalkan ya Pak Doni menjadwalkan jam 8.30, ternyata adik-adik terlambat nih, kan kacau tuh pikiran itu, bangun-bangun udah jam 8.30, saya udah masuk nih mandi, mungkin jadi nggak mandi ya kan, atau mungkin HP ya udah kuning, padahal HP itu di kantong ya cari-cari kan, kemana rupanya pada saku. Nah kalau kita tidak tenang ya seperti itulah. Tapi kalau adik-adik bisa tenang, ya adik-adik akan bisa menyelesaikan masalah itu dengan baik. Ya, saya juga kelupaan ini ya Pak Doni ya. Ternyata selain problem solving, ada juga kiat-kiat ini ya untuk motivasi belajar. Ya, nanti sambil tambahan dari sini aja. Terus juga adik-adik harus ingat ya, terakhir dalam kita menyelesaikan masalah ya kita harus ingat ini. Nih, kita harus percaya bahwa Tuhan kita ya selalu menginginkan yang terbaik. Nah, kadang ya yang masalah kita anggap, aduh, kok masalahnya besar kali dikasih ke saya nih. Yakinlah Allah itu Tuhan kita mengasihinya untuk kebaikan kita. Pak, mana pula baik Pak? Saya aja diberi sakit nih. Misalkan diberi sakit apalah gitu, sakit yang parah. Ya ingat lagi ya masih banyak orang yang apa ya nggak sakit tapi hidupnya nggak bagus ya dia sehat tapi hidupnya nggak bagus, dia melakukan dosa, dia melakukan sesuatu perbuatan yang jelek gitu kan. Nah dengan sakitnya ternyata apa, ternyata kita lebih banyak istighfar, kita lebih banyak melakukan perbuatan yang baik gitu ya dan segala macamnya. Dan ingat juga sakit-sakitnya kita masih diberi hidup, ya karena ada orang yang nggak sakit dia nggak ada, udah meninggal ya sama aja ya. Nah, tetapi kalau kita sakit ya kita harus obati ya, kita harus ya. Jadi kalau apapun masalah nanti yang terjadi ya ingat itu untuk kebaikan kita. Apalagi kita di usia muda ini, adik-adik baru masuk sekolah dengan belajar dengan masalah, ya adik jadi kuat. Saat berkeluarga menjadi kuat, saat bekerja nanti menjadi kuat, ya saat naik kelas jadi kuat. Itu seperti itu ya. Masalah itu insya Allah pasti menguatkan kita. Terus juga banyak persoalan dapat kita selesaikan apabila kita peduli. Ya, harus ada kepedulian. Jadi kalau ada yang nggak peduli ya nggak bisa selesai. Terus harus sabar. Ya harus sabar, nggak bisa juga masalah itu langsung simsalabim langsung selesai. Enggak, ya harus kita sabar ya. Nanti hasilnya mungkin agak lama. Terus juga harus selalu kita libatkan Tuhan kita ya dalam setiap masalah terjadi ya. Oke, mungkin itu aja cukup karena waktunya juga nggak banyak ya Pak Doni ya, terbatas. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih banyak kepada Pak Abdul Rahman Wali atas materinya yang sangat luar biasa sekali ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dengan berhasilnya materi yang disampaikan dari Pak Wali tadi, maka berakhir pula acara kita pada hari ini. Nah, sebelum menutup acara pada pagi hari ini, ada baiknya kita aktifkan dulu kamera di Zoom-nya untuk di screenshot ya. Untuk semua siswa harap diaktifkan kamera di handphone atau di laptopnya ya, di Zoom-nya untuk di screenshot. Indi Rizky, tolong diaktifkan kameranya. Revi. Oke, tunjukkan name tag-nya. Tunjukkan name tag-nya, senyum ya. Buka screen. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih banyak atas partisipasinya hari ini. Bapak akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh live ya.